Halo semua, saya Victor Fedriano Nathanael. Saya Joanna Ines. Halo semua, saya Victor Fedriano Nathanael. Saya Joanna Ines. Saya Jika Damar Dewandaru. Saya Laura Pinkanjani. Dan kami dari kelompok 4. Kami ingin mereview apa yang sudah kami dapat pada sesi jogis tadi di pedalangan A. Ikuti kami terus. Ya. Definisi subasita adalah salah satu istilah dari bahasa Jawa yang berarti unggul-ungguh atau sopan santun. Dalam subasita terdapat 9 nilai utama. Yang pertama, subasita Jawa, mengantuk dan menguap. Subasita Jawa yang kedua, perilaku jari dan tangan. Subasita Jawa yang ketiga, buang angin dan buang hajat. Yang keempat, yang keluar dari mulut. Kelima, marah. Keenam, bicara. Ketujuh, menjaga panca indera. Kedelapan, merokok. Dan yang terakhir, kesembilan, makan. Salah satu contoh dari unsur subasita adalah tata krama saat berbicara, dan salah satunya juga adalah jangan bicara dengan suara keras. Pada saat kita berbicara kepada orang yang lebih tua, maka tata krama berbicara itu dalam tanda kutip ketinggian nada saat berbicara harus lebih diperhatikan agar memberi kesan bahwa kita menghormati orang yang lebih tua. Lalu yang selanjutnya ada unsur-unsur pertunjukan wayang. Yang pertama yaitu ada dalang, tokoh utama yang menggerakkan wayang, mengisi suara setiap karakter sekaligus memimpin jalannya cerita. Yang kedua yaitu ada wayang itu sendiri. Sebagai tokoh-tokoh cerita, biasanya mengangkat cerita dari Ramayana dan juga Mahabharata. Yang ketiga ada gamelan, yaitu musik tradisional yang fungsinya itu untuk mengiringi suasana adegan dari tenang hingga perang. Lalu yang keempat ada sinden, yaitu penyanyi yang membawakan tembang Jawa untuk memperkuat emosi saat pertunjukan. Yang kelima yaitu ada perlengkapan seperti kelir atau layar putih dan belencong, yaitu lampu khusus yang menciptakan bayangan dramatis dalam wayang kulit. Semua unsur ini menyatu menciptakan pertunjukan yang syarat makna, nilai moral, dan juga kearifan budaya Nusantara. Wayang dari Keraton Jogja berbeda dan spesial. Wayang memiliki sangat banyak jenis dan juga asal daerah. Memang sangat kental kaitannya wayang dengan daerah Jawa. Namun wayang dari daerah lain dengan berbagai tipe itu ada ternyata, seperti wayang kulit Banjar dari Kalimantan, wayang sagu dari Papua, bahkan ada yang sampai dari negara tetangga kita, Malaysia, yaitu wayang siam. Dari berbagai jenis wayang ini tentunya Keraton Yogyakarta memiliki jenis wayang sendiri, yaitu wayang wong atau juga bisa disebut ringgit jalma, yang berarti wayang orang, alih-alih memakai peragaan seperti wayang pada umumnya. Wayang wong ini memakai orang asli loh, berakar dari tradisi keraton. Keunikan utamanya meliputi pementasan tanpa backdrop dekorasi, tokoh kesatria yang lambat atau feminim, serta falsafah sawiji, greget, sengguh, ora mingkuk. Pada saat event Jogja Istimewa kemarin, aku sebenarnya diberi kesempatan untuk bertanya ke salah satu narasumber yang ada di situ, yaitu Cermo Sugondo. Aku ini bertanyakan, Pak, sebenarnya itu apakah ada pertunjukan wayang yang based on real event gitu, jadi bukan hanya cerita fiksi. Beliau menjawab bahwasanya cerita-cerita wayang yang dipakai itu sebenarnya sudah berakar dari zaman dahulu, dan itu kan turun-temurun, dan juga itu tuh dari mulut ke mulut, dan itu tuh bisa memiliki potensi kalau cerita yang dibawakan itu benar adanya. Meski jenis cerita wayang yang dibawakan pada saat ini itu tidak dapat terlepas dari kategori fiksi, namun banyak sekali cerita yang bisa diambil ataupun yang telah diambil dari real event. Berikut salah satu penjelasan dari Cermo Sugondo mengenai hal ini. Itu banyak sekali. Contoh wayang di Ponorogo. Sekarang ada perjuangan di Ponorogo dalam Perang Jawa 1925-1930. Itu wayangnya ada. Dan seluruhan cerita itu dibuat berdasarkan narasumber real yang tertulis di naskah, di teks, ataupun banyak hal yang melalui aplikasi yang masih. Itu sangat mungkin berdasarkan itu dibikin, kan ini media dari cerita itu. Wayang, boneka, apapun itu, teater hidup, tapi kan dasarnya cerita. Baik, cukup sekian.
Sekian video tentang pembahasan materi pedalangan dari kelompok kami. Terima kasih.